الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخنا وأصولنا ولفتوح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan sebuah kajian yang berkenaan dengan bagaimana agar dalam hidup dan kehidupan kita rumah menjadi sentra aktivitas. Rumah menjadi tempat berobat. Rumah menjadi tempat segala sesuatu dibicarakan. Bapak Ibu sekalian mungkin pernah lihat ada orang rumah tangganya itu bahagia. Suami istri kelihatannya mesra, suami istri ya satu dengan yang lainnya terjalin kedamaian, anaknya pun begitu. Punya anak banyak tetapi anaknya baik-baik, pinter-pinter, akhlaknya bagus-bagus. Ada nggak di kampung kita ini, Bu? Ada nggak? Banyak apa banyak? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak yang taat, amin. Tetapi ada juga kita lihat orang yang gagal membina rumah tangga. Ya, bukan cuma suami yang dengan istri yang kurang bahagia, tetapi anaknya nyempal, anaknya keluar dari rel. Kalau tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, banyak terjadi kasus-kasus di masyarakat yang semacam itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mau tanya nih ibu-ibu. Ibu-ibu mau nggak tahu, nggak pengen tahu tidak? Resepnya bagaimana supaya rumah tangga itu bahagia? Mau apa mau banget? Nah, ibu nanti di rumah buka cari surah Al-Furqan. Surah apa, Bu? Surah Al-Furqan, ya. Ayatnya ayat 25. Ayat ini berisi doa. Ya. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah hafal semua. Subhanallah. Jadi saya jadi khawatir nih, jangan-jangan ini hafiz-hafizah ada di masjid ini semua nih. Ya, informasinya menurut Al-Quran itu walladzina yaquluna, ada di antara orang-orang yang beriman itu mereka itu berdoa. Kalau begitu pada analisa sementara orang-orang yang gagal dalam berumah tangga jangan-jangan tidak berdoa. Kenapa sombong dia tidak mau berdoa? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, anaknya yang ada mengkhawatirkan, ada gejala yang tidak bagus, baca nih. Cari surah Al-Furqan ayat berapa Ibu? 25. Jadi Allah sendiri yang mengatakan walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Dan ada orang-orang yang beriman mereka itu berdoa. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, ini informasi sekaligus ada orang yang beriman tetapi tidak berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah kami, Rabbana hablana, berikanlah kepada kami azwajina min azwajina, istri-istri kami, ya, wa dzurriyyatina, anak dan keturunan kami. Jadi bukan anak, cucu,
buyut. Qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati. Ada orang ketika dilihat itu menyenangkan, maka secara otomatis menyenangkan hati. Sehingga Al-Quran mengatakan qurrata a'yun, menyenangkan hati. Menyenangkan mata, karena kalau dilihat menyenangkan, maka secara otomatis hatinya juga menjadi senang. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami terhadap orang-orang pemimpin terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, adik-adik sekalian, ya, ini menjadi calon generasi ke depan. Jadi Al-Quran menginformasikan itu, kalau pengen istrinya bagus, pengen suaminya bagus, pengen anaknya bagus, cucunya bagus, jangan lupa berdoa. Nih saya mau tanya nih, jujur-jujur aja nih, doa ini udah dibaca belum sama ibu-ibu? Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum, ada yang diem. Ya. Paling aman insya Allah katanya. Ibu ya, ayo mulai sekarang. Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa kita perlu berdoa? Karena orang kalau sudah gagal di rumah tangga, itu efeknya panjang. Ada efeknya ke anak. Dan kalau sudah anak bisa jadi ke bawah juga. Oleh karena itu minta supaya pasangan azwaj itu maknanya pasangan bukan istri. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami. Ya, dalam rumah tangga, kalau ibu berarti suami. Kalau istri berarti, kalau suami berarti istri. Ya, begitu juga anak keturunannya qurrata a'yun. Karena dia minta terus-menerus kepada Allah, maka anaknya mudah. Kenapa disuruh begitu? Karena ada satu hadis mengatakan tuh bunyinya begini. In kana syu'mu fi sayin fa fid dari wal mar'ati wal farasi. Bila sial itu ada pada diri seseorang, maka kemungkinan sial itu terjadinya pada 3 tempat. Pertama, fiddari. Ada orang bu di rumahnya itu rumahnya sial. Kenapa sial? Dipakai ibadah itu malas. Jin senang tinggal di situ, sering melakukan penampakan. Anaknya disuruh bangun-bangun, kalau bangun sholat subuh ibadah sulit. Uang gampang hilang, dagang gampang bangkrut. Nah, orang yang punya rumah yang semacam ini jual. Kenapa? Dia nggak cocok tinggal di rumah itu. Ada nggak yang punya rumahnya kayak gini? Jual. Pindah ke mana? Pindah aja di sampingnya. Nggak mesti pergi jauh. Kenapa? Memang rumah itu nggak cocok sama kita. Ya. Yang kedua, al-faras. Faras itu maknanya kuda. Ada kuda kalau dipakai itu lompat-lompat terus, jumping terus, susah diatur. Kuda yang semacam ini jual. Kenapa? Beli kuda yang lain, yang mudah, yang jinak, yang bisa diatur. Udah berapa tadi itu, Bu? 2, kurang berapa? Kurang 1. Yang 1 tadi apa? Istri. Kalau istrinya tidak bagus, tadi kan kalau rumahnya sial, jual. Kalau kudanya, kalau sekarang berarti mobil. Mobil, motor, sial, jual. Kalau istri, jangan dijual. Modalnya tekor kalau dijual. Os kita bilang, Bas Ibal bilang katanya suruh tukar tambah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini 3 potensi yang perlu kita hati-hati maksudnya. Kalau begitu bagaimana? Itu Al-Quran memberikan antisipasinya, berdoa. Jangan sampai rumahnya itu nggak enak dipakai ibadah. Nih Bapak Ibu sekalian, rumah yang semacam ini ya sering diajak orang mengaji, sering dibacakan Al-Quran.
Sering didatangkan kiai. Insya Allah lama-kelamaan Allah berikan pertolongan. Insya Allah rumahnya hilang sialnya itu. Itu maksudnya begitu. Yang kedua kendaraan. Itu ibu bapak saya sekalian, mobil motor kelihatannya itu komponennya itu terdiri dari ya satuan teknologi. Terdiri dari besi, ya fiber dan lain sebagainya. Jangan dibilang benda mati. Ada mobil kalau dipakai maunya kancol terus. Ada mobil kalau mau dipakai datangnya maunya ke Bogor setengah terus. Nah, orang-orang pada apal senyum-senyum Bogor setengah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bermasalah. Di zaman Nabi sendiri kenapa diajarkan? Kalau mau naik kendaraan suruh baca doa. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Karena memang yang namanya binatang itu bisa jadi di luar kendali. Subhanallah. Makanya baca bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Mudah-mudahan bahkan dikatakan kalau yang bagus keluar baca bismillahirrahmanirrahim. Amalin ibu. Keluar dari rumah bapak adik-adik sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Hafalkan ya? Tapi ngerjainnya suka lupa. Betul nggak? Kenapa? Karena setan tidak suka kalau kita itu baik. Orang yang bertawakal kepada Allah semacam ini di dalam hadis dikatakan kufita. Akan dipenuhi segala kebutuhannya. Hudita. Akan diberikan petunjuk sehingga dia tidak nyasar, tidak pergi kemana-mana. Wawukita, dan diberikan perlindungan. Padahal sederhana sekali itu. Ya, sederhana sekali. Nah, jadi saya ulangin lagi, kalau rumah sering baca Al-Quran, dipakai sholat berjamaah, insya Allah sialnya hilang. Kalau mobil gimana? Mobilnya jangan disiramin pakai kembang 7 setaman. Ada yang begitu enggak? Punya motor baru, mobil baru, kemudian diguyurin pakai kembang ya. Kembang apa Bu namanya Bu? Kembang setaman. Belinya harus pakai tangan kiri, bayarnya enggak boleh ditawar. Itu yang kelenikan itu jangan lakukan. Nah, bagaimana kalau seandainya itu kita punya gejala kemungkinan di rumah tetapi bukan pada pasangan kita tapi pada anak kita. Nah, yang pertama tadi sudah diajarkan oleh Allah itu berdoa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang penting nih. Apapun bagaimanapun juga faktor kehalalan harus menjadi nomor 1 setelah atau sebelum ya makanan yang bergizi dan yang berimbang gitu. Harus faktornya halal dulu. Dan itu menjadi sangat penting. Ada orang gagal membina rumah tangga, kenapa? Bisa jadi ada sebabnya. Kalau di dalam Islam Bapak Ibu sekalian, ini penting nih. Ya terutama yang muda-muda ini jangan bilang, jangan dikasih tahu siapa-siapa. Ini rahasia dari saya buat bapak-bapak, buat ibu-ibu. Dalam salah satu wasiat Nabi sebelum Nabi wafat itu, Nabi bilang begini. Karena Nabi punya menantu ini, itu berarti menyerahkan anaknya kepada laki-laki. Dan nanti laki-laki ini sahabat Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu yang akan memberikan keturunan, maka dipesan sama dia agar supaya rumahnya tidak gagal, anaknya tidak gagal. Beliau mengatakan gini, ya Ali la nasya ismallahi ta'ala indal jima illa syarakahu syaitanu fi waladi. Hai Ali, tidaklah seseorang itu lupa baca bismillahirrahmanirrahim ketika dia mau melakukan jima, maka setan ikut serta dalam proses pembuatan anak. Halo? Halo? Kalau mau hubungan badan lupa baca bismillahirrahmanirrahim,
setan ikut serta dalam proses pembuatan anak. Bu, saya tanya nih jujur, bapaknya kalau baca bismillah enggak? Ada yang bilang bagaimana mau baca bismillah, lupa Ustadz. Kalau udah diubun-ubun mana ingat? Saya kasih nih caranya, gampang Bu. Di tempat tidur ditulis. Jadi waktu gitu, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya tuh senangnya begini, gampang. Atas bawah, di atas tempel lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau orang melakukan hubungan badan tapi baca bismillahirrahmanirrahim? Dalam sebuah hadis sahih dari riwayat Imam Al-Bukhari, kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim sebelum dia jima, la yadurrahu syaitanu abada. Setan tidak akan mampu mempengaruhi, membuat rusak anak ini selama-lamanya. Ibarat sebuah perahu betapapun dahsyat, betapapun banyak badai angin besar, dia tidak akan terbalik. Karena apa Bu? Baca bismillahirrahmanirrahim. Ibaratnya dia pergi lepas kompas, maka dia tetap bisa akan pulang. Enak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi ini lagi sambil ngingetin. Ibu nanti kalau kepingin kepada suami gampang, gak usah pakai bahasa yang vulgar. Bilang begini, Pak baca bismillah yuk. Ya udah paham kata suaminya yes. Ya. Ingetin nih, ini rahasia di antara kita ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kelihatannya sederhana itu, baca bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Orang yang baca bismillah, anaknya tidak bakal masuk dipengaruhi oleh setan selamanya. Pegang itu. Gigit dengan gigi geraham. Ada anak gampang bisa Al-Quran. Ada yang tidak mudah, bahkan sholat susah dan lain sebagainya. Nih Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bisa jadi salah satunya itu kelupaan baca bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tahu nih dalam hatinya bilang gini, ya Ustadz saya baru dengar sekarang, anaknya udah gede. Iya Bu ya, terus gimana kalau anaknya udah gede? Ya bikin lagi. Begini Ustadz, produksi mah jalan terus. Produksi jalan terus tapi sudah nggak bisa lagi. Bagaimana caranya jalan keluarnya? Ah nih yang kedua, mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Bangun malam. Bangun malam, sholat malam, sholat tahajud. Berapa rakaat? Nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat. Tetapi setiap malam kerjain. Ibu, ini rahasia di antara kita ini. Kalau ibu bangun sholat malam, anaknya didoain, suaminya didoain, insya Allah rumah tangganya bahagia. Umpamanya nih, ibu lihat suami ibu bikin jas baru. Halo? Ibu lihat suami ibu bikin jas baru diam-diam. Biarin aja. Ibu bangun sholat malam, ibu doain. Nggak bakalan dia melupakan ibu. Ini rahasia kita nih, sweet. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sholat malam, ibu kalau mau coba, bapak mau coba sholat malam, tuh ada tiang besi di pinggir jalan tuh. Ya, ibu sholat tiap malam minta tiang besi supaya rubuh, tapi jangan menimpa orang lain, rubuh. Hebatnya bangun sholat malam itu. Tapi saya tanya nih, ibu-ibu kalau malam bangun nggak? Ngapain? Nah potensinya udah bagus tuh bangun. Walaupun abis itu wudhu. Wudhu sholat 2 rakaat. Doain suaminya. Nggak apa-apa. Ibu kalau mau ikat suami dengan sholat malam. Nggak bakalan kabur dia. Ini saya kasih tahu rahasianya. Makanya jangan bilang dari saya. Ya. Nah, jadi yang bagus itu Bapak Ibu sekalian ya baca bismillah, subhanallah. Ada sebuah penelitian yang menarik Bapak Ibu sekalian. Air Zam-Zam.
Air dari seluruh dunia diambil, kemudian air yang dibacakan Al-Fatihah. Ternyata air itu menerima molekul air itu bisa dipengaruhi oleh doa. Begitu juga, jadi kalau kita baca Al-Fatihah, gitu ya. Kemudian binumin, itu insya Allah ayaj'alahu syifa, Allah bisa jadikan itu jadi obat. Dengan baca gitu. Begitu juga ketika ketika kita berhubungan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka spermatozoa, ovum sel aktif itu terproteksi dengan basmalah itu tadi, sehingga anak yang dilahirkan tidak mampu, ya, betapapun kuatnya, dahsyatnya hantaman dari setan, tapi dia tidak akan pernah terbalik. Subhanallah. Ini untung nih nggak ada anak-anak kecil nih ya. Kalau ada anak kecil, mana? Ini udah gede semua ini mah. Coba kalau ada anak kecil, kalau dimarahin gitu, kalau dimarahin lu bandel banget, ini banget, kata anak gitu, dulu mah baca Bismillah apa enggak? Bapak dulu baca Bismillah apa enggak? Ya. Jadi kelihatannya sederhana. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, betapa orang ketika sudah menguasai rumah tangga, maka dia bisa menguasai lawan hidupnya, pasangan hidupnya. Kalau dia sudah sejoli, sudah menjadi sebuah kesatuan yang berhasil, yang bagus, maka anak yang dilahirkannya pun akan berhasil. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin tadi Ustadz Dasat sudah menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, saya ini termasuk fakta di dunia ini. Saya dulu jadi pengacara. 6 tahun jadi pengacara, saya kecewa, akhirnya saya lari, ya, saya merubah hidup seperti ini. Kenapa begitu? Karena saya dipengaruhi oleh orang-orang yang berhasil dalam membina rumah tangga. Itu kiai punya anak 24. Banyak apa banyak, Bu? Karena dulu kiai itu pakai sarung. Kiai dulu pakai sarung, nggak pakai celana, angkat hamil. Nah, kalau sekarang banyak hiburannya. Nah mudah-mudahan walaupun ibu tertawa, mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Terima kasih.